Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita tutorial aplikasi Blender. Kali ini kita mau membuat sebuah gambar 3D atau bentuk 3D dari sebuah buah lah ya, buah fruit. Kita coba cari referensinya. Ini tampilan default ya. Jadi kalau teman-teman buka Blender akan tampil seperti ini. Begini. Ini ada bawaannya itu cube ya. Kubus, objek kubus. Ini akan otomatis di default ketika kita aktifkan aplikasi Blender. Sekarang tekan 1 untuk tampak depan. Tekan 1 di numlock ya teman-teman, bukan di QWERTY. Tekan 1, tekan 3 ini tampak samping, dan tekan 7 untuk tampak atas. Jadi dari 3 letak ini kita bisa menentukan posisi yang benar, yang tepat. Kemudian kita memutarnya dengan menggunakan scroll. Biasanya kalau menggunakan scroll ini kita akan kesulitan untuk memastikan editnya, posisinya. Jadi kalau kita tekan 1, 3, dan 7 tadi, dia akan pas, memudahkan kita. 1 tampak depan. Nah, sekarang di posisi 1 tampak depan, kita cari dulu referensi buahnya ya. Bisa ada jeruk, ada pisang, ada apel. Kita apel aja kayaknya, coba ya. Ini kita tarik ke aplikasi Blender. Letakkan. Ini dia. Jadi yang kita mau buat itu aplikasi 3D-nya sebuah apel. Kita taruh di tengah-tengah. Cube-nya kita hapus karena ini bundar ya. Apel itu kan bundar, kita gunakan silinder. Add, kemudian mesh, kemudian kita pilih silinder. Ini teman-teman, kita sesuaikan posisinya, tekan ini, mumpung belum, kalau kita belum klik di line dia masih dalam posisi move nih. Ini move nih, kita bisa geser-geser nih ke atas ke kiri. Tekan panahnya dia untuk geser ke atas. Kita sesuaikan posisinya dengan apel yang kita ingin buat ya. Kemudian sebelumnya kita kembali ke objek gambar, aktifkan restriction toggle-nya teman-teman, untuk memudahkan kita dalam mengedit. Nanti kita bisa menutup atau menyembunyikan gambarnya, kita bisa mengeditnya juga. Jadi sebelumnya kita aktifkan dulu semua biar mudah saja. Ini tadi kan belum ada nih, sekarang sudah ada ya. Bisa kita sembunyikan, misalnya ini gambar hilang, untuk memudahkan saja. Oke, sekarang kita masuk ke silinder, kita edit mode teman-teman, tekan tab atau bisa di sini. Tadi posisi objek mode, sekarang kita ke edit mode untuk mengedit silinder yang kita buat tadi. Kemudian supaya mudah melihat apelnya, kita nyalakan X-ray. Yang ini solid, yang ini wireframe ya. Oke, sudah ini posisi seperti ini. Sekarang kita edit. Ini kan yang bawah belum rata nih, belum rata dengan gambarnya. Tekan 1 biar tampak jelas. Kita samakan dulu, karena yang kita mau pindahkan adalah dindingnya. Oke, kita klik sini, atau di sini edge-nya, atau di sini face-nya. Jadi sekarang face-nya yang kita mau angkat. Ini teman-teman, karena ini posisi X-ray, jadi kita susah mengambil face yang di tengah ini nih, karena tidak tampak nih. Jadi kita matikan dulu X-ray-nya, kemudian kita klik, kita nyalakan lagi X-ray-nya. Jadi yang terseleksi itu face bawah atau dinding bawah. Tekan 1 lagi untuk tampak depan, kemudian kita move. Kita move, samakan dengan gambar referensi yang ada. Oke, setelah itu sudah, kita klik lagi objeknya, kemudian kita masukkan loop cut. Ini loop cut-nya, kita pasang di sini, terus kecilkan lagi nih.
Oke, kita kecilkan dulu silindernya, tekan S. Sambil scale tadi kita tekan X. Nah, jadi yang berubah itu samping kiri kanan saja, yang atas tetap. Nah, sekarang sudah presisi ya dengan apel yang ada. Sekarang kita masuk ke paste yang bawah lagi karena ingin menyamakan dengan ini kemiringan gambar tadi. Sama seperti tadi, matikan dulu X-ray-nya. Kemudian kita masuk ke paste. Nyalakan lagi biar mudah melihatnya. Tekan 1 untuk tampak depan, scale lagi. Ya. Nah, begitu. Mungkin ini sisi terdalamnya, jadi kita ambil saja di sini. Sama juga di atas juga seperti itu. Sebelum ke atas kita yang bawah dulu kita rapikan, masuk lagi loop card. Tekan lagi loop cardnya, langsung S lagi, geser lagi. Ini masih kurang ya, tambah lagi 1, S lagi, geser lagi. Masih kayaknya lebih bagus lagi kalau di sini ada lagi. S lagi, geser lagi. Yang ini kurang, ini yang atasnya kurang. Matikan loop cardnya, kita ke select tadi lagi kembali. Kemudian kita klik nih garis. Ini posisi sedang digaris kan. Jadi kita garis. Nah, bagaimana caranya supaya semua garis ini sampai ke belakang tuh terseleksi? Kita tekan Alt, kemudian klik garisnya. Nah, itu sampai di belakang sana dia terselect tuh. Tekan lagi 1 untuk tampak depan agar tidak bingung. S lagi untuk menyesuaikan lagi. Oke, sudah. Kemudian yang atas ya. Yang atas jangan lupa pindahkan ke paste lagi. Kemudian klik di sini. Nah, matikan lagi X-ray-nya untuk bisa dapat paste yang atas atau dinding atas. X-ray kita nyalakan untuk bisa melihat gambar di belakangnya. Tekan 1 lagi tampak depan. Kemudian tekan lagi scale tadi ya, scale atau S untuk menyesuaikan lagi ukurannya. Yang ada di sini ya. Oke, tambahkan lagi loop cut, begitu seterusnya sampai benar-benar kita dapatkan dinding sesuai dengan gambar apel. Tekan lagi, S lagi. Sudah mirip ya, kurang lebih. Sekarang kita ingin membuat lengkungan di dalamnya. Nah, ini dia. Matikan lagi X-ray-nya. Jangan lupa kita ke select, kemudian kita ke sini, baru klik lagi sininya, paste yang ingin kita rubah. Kali ini karena dia lubang ke dalam, kita tekan I, insert untuk menambah 1 lagi di paste-nya ya, dindingnya kita tambah di sini 1. Kemudian sama, tekan I lagi untuk menambah. Jangan lupa kursor mouse-nya teman-teman nih dekatin di garis biar lebih mudah menariknya. Kalau di sini dia akan lebih sempit, contoh. Nah, dia segini aja nih untuk bisa bergerak karena dia terlalu jauh tadi kita ambilnya. Jadi supaya lebih luas pergerakannya, mouse kursornya di sini nih. Kemudian tekan I ya, tekan I, insert. Nah, gitu dia. Oke, kemudian sampai di sinilah kira-kira. Kemudian scroll aja, kita putar begini. Nah, ini kalau dia di scroll dianya ke atas, tekan shift kemudian tekan scroll. Nah, gitu ya. Kemudian kita extrude ke atas atau ke bawah ya, biar kan dia ke dalam tuh, jadi kita extrude ke dalam. Oke, kira-kira saya sesuaikan dengan lekukan apel itu. Oke, sudah jadi. Sekarang kurang lebih seperti itu konstruksi apelnya. Sebelumnya tap dulu untuk object mode-nya, kita bisa geser-geser yang lainnya. Ini kita pindahkan ke belakang, kita lihat dari atas 7, tekan 7, kemudian kita geser. Nah, biar lebih mudah modifikasi buah apel yang kita buat tadi. Nah, ini ya sudah jadi ya.
Kemudian untuk lebih realistis yang bawahnya, ini kan yang apelnya ini ada tunjulan ini yang menonjol di bawahnya, berarti kita bisa rubah juga nih yang bawah nih, bisa seperti itu. Klik tadi silinder yang berubah bentuk ini, klik kemudian edit mode, kemudian kita ambil titiknya nih, yang ini titik. Nah, kita sesuaikan saja kira-kira yang mana yang mau ditonjolkan, ditarik ke bawah. Misalnya ini, tuh kan, tarik aja. Klik itu kemudian G. Nah, dia akan turun tuh. Ini kalau satu titik yang kita geser, dia akan tidak terlalu tajam ya. Kita geser lagi, tekan scroll, naikin ke atas. Jadi 2 nih kayaknya, 2 baru pas ini. Tarik G, tekan G, geser, grace. Set. Kemudian di sebelah sini lagi. Bebas saja ini teman-teman, sesuaikan saja. Klik G, geser, naik turun. Oke. Klik G, geser. Kemudian yang belakang, klik ke kita putar. Kemudian yang ini lagi belakang, klik G, turunkan juga. Oke, sebelahnya lagi biar lebih realistis aja ya. G lagi, bisa dimodifikasi. Kemudian satu titik lagi lah. Klik lagi di sini, G lagi, turunkan. Sebelahnya G lagi. Tambahin satu lah biar lebih berbeda-beda gitu. Tekan 1, kita lihat dari depan. Nah, sekarang posisi bawahnya sudah berbeda-beda gitu. Sekarang tinggal kita lihat dulu kalau modelnya begini ya, masih bentuknya masih kotak-kotak. Yang ini juga masih apa itu namanya, masih kotak banget. Sepertinya yang ini nih harus diturunkan sedikit nih. Kita ambil line-nya saja. Line, kemudian tekan escape, klik di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian kita grace ke bawah. Kita tekan 1 dulu. Oke, kemudian kita grace atau kita move ya, klik move. Nah, itu ada panahnya. Ikutin saja sedikit saja biar agak miring gitu. Ah, kejauhan nih teman-teman. Kejauhan nih. Berarti kita naikin, sesuaikan dengan lubang yang bawah itu. Oke, nah gitu ya. Oke, sudah. Kemudian sudah seperti ini, kita ke object mode, tekan tab lagi. Kemudian klik object. Kemudian set smooth. Nah, itu udah jadi. Nah, di sini dia masih kelihatan kotak-kotak tapi udah smooth kan. Nah, caranya untuk merubahnya lebih smooth lagi, kita modifier. Jadi di sini ini yang gambar kunci ini modifier. Klik, kemudian add modifier, kemudian kita masuk di subdivision surface. Klik. Nah, lebih realistic lagi. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kalau di sini masih kurang rapi, masih kurang sesuai, kita bisa edit. Kita tekan lagi edit mode. Nah, itu dia. Jadi yang di dalamnya itu barang jadinya, yang di luar nih rangkanya. Jadi agar supaya lebih realistis lagi, kita bisa edit nih. Misalnya nih kayak yang ini,
klik ini, klik ALT, tekan ALT, kemudian klik ini. Nah, kita bisa mainkan nih, misalnya kita S, tarik keluar misalnya. Ya, oke. Misalnya itu supaya lebih ini aja, sesuaikan saja seperti aslinya biar semakin realistis. Kemudian ini misalnya ini kita kurang turun, mungkin bisa kita tekan E atau extrude, turunkan. Oke. Kurang lebih. Kemudian yang ini mungkin bisa juga diturunkan sedikit. Klik ALT lagi, kita ke sini dulu. Klik ALT, tekan. Oke, kemudian kita turunkan ya. Dan move. Ah, itu dia. Turunkan. Oke. Nah, kurang lebih begini. Terus agar lebih realistis lagi, yang tadi di bawah kita edit tampaknya belum terlalu tampak kelihatan gitu. Kita bisa lagi edit yang tadi. Klik lagi sini. Kemudian tarik, klik sini, turunkan. Tuh. Yang belakang tuh. Yang belakang ini kayaknya bisa ditambah. Sesuaikan aja teman-teman, kira-kira. Tuh. Terus yang mana lagi yang kira-kira ingin diedit? Misalnya ini. Turunkan. Tuh, udah. Ya. Nah, sudah ya teman-teman ya. Kita bisa lihat bentuknya. Kita tap untuk menghilangkan edit mode. Udah sesuai kan ya? Ya kurang lebih seperti itu, tinggal menambahkan atau kita warnain dulu ya. Kita warnain dulu. Oke, kita di sini kemudian klik objek ini, kita warnain seperti warna apel. Sekarang di apelnya kita masuk ke sini, material properties, klik. Oke, kemudian kita tambahkan warna. Sudah, kemudian new. Kita kasih nama nih di sini, nama kulit apel misalnya, kulit apel. Mungkin untuk lebih gampang kita sembunyikan dulu ini gambar yang di belakang. Nah, hilang. Jadi ini gambar apel yang kita mau warnain ya. Tekan satu aja biar lebih tampak jelas melihatnya. Nah, sekarang di sini kita masuk ke base mode untuk mengambil tekstur apelnya, atau misalnya mau warna merah saja. Nah, gitu. Tapi kalau kita mau ambil teksturnya, kita ke sini, klik open ini, klik image texture. Kemudian kita open folder, cari file tekstur yang mana yang mau kita ambil. Semisalnya ini apel yang ini. Nah, sekarang apelnya udah masuk ke dalam material yang ada, cuma random posisinya default, jadinya sesuai komputer saja ini bentuknya. Bagaimana untuk menyesuaikannya? Kita masuk ke UV editing, kemudian kita ke port sebelah kanan, kita tekan A. Oke, kemudian bagaimana supaya teksturnya bisa menyesuaikan dengan bentuk apelnya, kita klik UV project from view. Nah, sekarang bentuknya sudah ke sini, kita masuk ke port sebelah kiri, kita tekan A juga, kita turunkan sesuai dengan tempatnya, kemudian kita scale. Nah, kita besarkan. Oke, biar lebih realistis warnanya dengan apa yang ingin kita masukkan ke dalam project 3 dimensi kita. Kemudian selesai, kita pindah ke layout. Nah, udah jadi. Jadi seperti ini teman-teman, bentuk apel dengan ngambil tekstur dari warna apel yang menjadi referensi tadi. Oke, demikian tutorial aplikasi Blender membuat 3D buah apel. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.